Pemilik pesantren yang didakwa melakukan pemerkosaan belasan santriwati di Bandung, Jawa Barat dituntut hukuman mati dan kebiri kimia. Jaksa juga meminta pembubaran pesantren sekaligus menyita seluruh kekayaan terdakwa. Terdakwa kasus pemerkosaan belasan santriwati di Bandung, Jawa Barat, HW, dituntut hukuman mati dan kebiri kimia. Selain menuntut dengan hukuman mati dan kebiri, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Asep Mulyana, selaku jaksa penuntut umum, juga meminta majelis hakim membubarkan pesantren yang didirikan terdakwa. Selain itu, jaksa juga meminta kepada majelis hakim merampas harta kekayaan, segala aset terdakwa termasuk pesantren untuk dilelang. Hasilnya diserahkan kepada negara melalui Pemprov Jawa Barat yang selanjutnya digunakan untuk biaya sekolah korban beserta bayi-bayi korban. Mengacu kepada Konvensi PBB menentang penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi, di mana perbuatan terdakwa itu termasuk dalam kategori kekerasan seksual. Kasus perkosaan 13 santriwati yang dilakukan terdakwa HW mendapat sorotan serius dari Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi meminta penanganan hukuman terhadap HW dilakukan secara tegas dan meminta agar memperhatikan kondisi korban. Tentunya terkait dengan kasus ini, Pak Presiden memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini. Saya hadir kemarin di Jawa Barat ini, walaupun kita tahu penanganan kasus ini sudah ditangani dengan sangat amat baik. Sebelum JPU menjatuhkan tuntutan, hukuman mati dan kebiri adalah suara yang nyaring diserukan publik atas kasus perkosaan yang dilakukan HW. Ketika Presiden pun turut bersuara, bagaimana majelis hakim akan mengetuk palu? Apa pelajaran yang kita petik dari tuntutan mati tersebut? Kita berbincang dengan Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPA, Nahar. Pak Nahar, selamat malam. Ya, Menteri PPA berulang kali meminta dikebiri dan hari ini hukumannya tidak hanya kebiri tapi juga tuntutan mati. Bagaimana kementerian Anda menyikapi hasil ini? Iya, ini tentu proses yang harus dijalani ya, dan dalam proses persidangan tentu ini tuntutan oleh jaksa penuntut umum melengkapi proses itu, karena ketika ada 7 pilihan yang tadi dituntut oleh jaksa, diantaranya adalah pidana mati, itu sangat memungkinkan menurut Undang-Undang 17 tahun 2016 khususnya pasal 81 ayat 5 gitu ya. Oleh karena itu tentu ini kita harapkan sampai putusan hakim gitu ya, tapi tentu tuntutan ini harus juga ada tanggapan dari penasihat hukum, lalu kemudian juga nanti pada akhirnya diputus oleh hakim dengan mempertimbangkan banyak hal, dan kita berharap tuntutan rasa keadilan dari para keluarga korban tentang kejadian ini bisa terjawab dari putusan hakim yang seadil-adilnya. Baik, untuk menimbulkan efek jera, kemudian Bapak Presiden juga memberi perhatian atau atensi yang besar kepada kasus ini. Banyak yang mengaitkan bahwa kemudian pemerintah menginginkan undang-undang TPKS segera disahkan. Bagaimana kemudian kementerian Anda melihat hasil ini dengan undang-undang TPKS tersebut? Ya, ini tentu satu hal ya, bahwa ini persoalan yang dihadapi oleh anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual, dan ini sudah ditegaskan dalam regulasi yang kita kenal dengan Undang-Undang Kebiri. Tentu undang-undang ini pun ada beberapa hal yang harus dilengkapi, dan kepentingan korban